Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Nah, untuk hari ini kita akan membahas saham Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dengan kode saham MCOR. Nah, sebelum saya membahas ini, kita perlu tahu nih bank ini ini bank apa ya? Sebenarnya ini Bank China Construction Indonesia ini nih sebenarnya ini banknya sudah cukup lama ya di Bursa Efek Indonesia ya, dibandingkan dengan bank yang lagi ngetren, bank mini yang tiba-tiba naiknya sangat tinggi itu kan relatif sangat baru ya, baru IPO dan tiba-tiba harganya langsung naik tinggi. Nah, kalau MCOR ini sebenarnya ini sudah cukup lama, dia sekitar 2007 atau sejak 2008 hingga saat ini. Nah, selain itu kita perlu tahu nih, Bank China Construction ini bank apa sih? Nah, ini sebenarnya ini bank berasal dari Cina. Dan kalau di Cina, itu Bank China Construction ini nih nomor 2 di seluruh dunia. Bank terbesar nomor 2 di seluruh dunia. Dengan nomor satunya itu ICBC. Nah, untuk kita menganalisa MCOR itu saham cabangannya ya, yang ada di Indonesia, mungkin baiknya kita lihat dulu nih, kalau induknya itu pergerakan saham itu seperti apa ya. Nah, ini grafnya MCOR versi di Cinanya. Nah, kita lihat ya kalau secara general ini kesannya sahamnya kurang baik ya, soalnya kita lihat bahwa pergerakannya nih cenderung stagnan dan bahkan mengarah ke downtrend, sempat uptrend sebentar dan akhirnya mengalami fase konsolidasi dan mengarah ke downtrend. Nah, padahal ini bank nomor 2 di seluruh dunia loh. Tapi kok pergerakannya gak menarik ya. Mungkin kalau kalian bandingkan ya, seperti bank-bank di Indonesia seperti BRI atau BCA, itu kan sahamnya dia pergerakannya selalu naik ya. Nah, kalau China Construction Bank kok pergerakannya seperti ini ya. Nah, kita perlu bandingkan dengan bank sesamanya di negaranya. Untuk kali ini saya bandingkan dengan ICBC, yaitu bank nomor 1 di dunia. Nah, kita lihat bahwa pergerakannya nih nggak jauh beda sama China Construction Bank. Kita lihat bahwa pada 2008 dia sempat naik tinggi, terus akhirnya dia turun cukup drastis, mengalami fase downtrend, uptrend sebentar, dan mengalami fase konsolidasi mengarah ke downtrend. Nah, jadi kalau menurut saya secara kesimpulan, ini ya China Construction Bank ini bukannya bank yang bermasalah, cuman emang pergerakannya saham bank ini, ya sahamnya ini kan di bank ya pakai CNY, ya emang begini aja, soalnya yang nomor 1 aja juga pergerakannya nggak jauh beda. Nah, kita lihat sekarang pergerakannya MCOR di Indonesia. Nah, kita tahu ya bahwa MCOR ini udah dari lama, sejak 2007. Nah, kita lihat pergerakannya ini emang sedikit choppy ya, jadi maksudnya naik tinggi, datar, terus bisa turun tinggi juga, naiknya sangat cepat, terus turunnya juga sangat cepat. Nah, tetapi overall, dia tuh ada fase-fase uptrend dan juga fase-fase downtrendnya. Nah, bedanya kalau misalkan kalian main di saham gorengan ya, kalau saham gorengan tuh rata-rata kan dia naik, terus dia turun, terus udah nggak pernah menyentuh level tertinggi dia sebelumnya lagi, dan akhirnya dia konsolidasi lama, tetapi mengarahnya turun terus. Nah, kalau kita lihat dari sini, MCOR ini sebenarnya ya nggak terlalu baik, tetapi ya bukan kayak goreng-gorengan banget sih, gitu. Nah, jadi secara kesimpulan itu dari pergerakan harganya begini ya. Nah, sebelum kita analisa teknikalnya, saya akan membahas secara fundamentalnya nih. Sebenarnya MCOR ini evaluasinya udah mahal atau enggak sih? Dan progresnya dia di 2020 tuh seperti apa ya? Oke, nah sekarang kita lihat, ini saya pakai Stockbit ya. Nah, kita tahu bahwa di masa pandemi ini kan bank rata-rata earningnya pasti turun ya, laba bersihnya pasti turun. Nah, jadi sebenarnya sih kalau mengevaluasi MCOR menggunakan PE ini agak ya kurang adil lah. Soalnya kita kalau lihat BRI atau BCA pun juga PE-nya pasti sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada min dan juga standar deviasinya. Nah, seperti di MCOR ini kita lihat bahwa PE ratio-nya saat ini tuh 85, dan dia di antara standar deviasi 1 dan 2. Jadi udah di atas level min. Rata-rata dia biasanya diperdagangkan. Nah, jadi secara PE ratio ya mahal ya. Nah, tetapi untuk bank biasanya itu
itu orang cenderung lebih suka menggunakan book value. Nah, kita lihat nih secara book value sebenarnya M-Core ini masih lebih murah dibanding harga min dia sebelumnya. Nah, kita lihat ya, min dia selama 10 tahun ke belakang itu sekitar 1,24 book value-nya. Nah, untuk saat ini, book value-nya si M-Core itu hanya 1,08. Nah, jadi secara book value sebenarnya M-Core ini bisa dibilang masih lebih murah dibandingkan dengan harga rata-rata dia diperdagangkan selama 10 tahun ke belakang. Nah, itu menurut saya secara evaluasinya ya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai ya keuangannya lah, cash flow-nya ya dari M-Core di 2020. Nah, kita lihat bahwa di kuartal 1 di 2020 ini sebenarnya revenue atau penjualannya si M-Core ini cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Nah, tetapi net income-nya ini sangat rendah, cuma 33B doang. Nah, bayangkan kita bandingin ya dengan kuartal 4 di 2019 di mana revenue-nya jauh lebih rendah daripada revenue di kuartal 1 2020. Tapi net income-nya bahkan lebih tinggi daripada net income-nya dia di kuartal 1 2020. Nah, ini menurut saya ini menjadi pertanyaan yang sangat besar nih. Maksud saya, kenapa pada kuartal 1 2020 dia revenue sangat tinggi tetapi net income-nya sangat rendah. Nah, sebenarnya sih kalau kalian mau mencari tahu lebih ya baiknya sih baca laporan keuangannya ya yang biasanya di publish di websitenya mereka atau di IDX-nya. Tapi secara sekilas aja ya kita lihat ini ya bahwa net income-nya dan juga net margin-nya nih mengalami penurunan. Nah, ini kalian ingat ya, berarti net income-nya ini nggak jauh beda sama di kuartal 4 2019. Nah, terus kita lihat bahwa di sini ya dia minus dan di sini dia naiknya sangat dikit. Ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian RTA bisnisnya nih. Tadi kan kita lihat, kalian ingat ya di kuartal 4-nya dia kan sekitar 36B, di kuartal 1 2020 di sekitar 33B. Nah, harganya kan nggak jauh beda ya net income-nya. Jadi, secara earning per share-nya ya dia juga nggak jauh beda. Nah, terus pada kuartal 2 kan dia sempat minus, ya mungkin minusnya nggak terlalu, jadi di sini dikasih angka 0, dan juga di kuartal 3-nya dia positifnya nggak terlalu signifikan juga. Nah, jadi secara overall, earning per share-nya nih, ini masih belum yang kuartal 4 ya, ini hanya 1. Nah, walaupun secara earning-nya dia mungkin jelek ya, soalnya ya masa pandemi lah, kita maklumin saja. Kita coba lihat secara evaluasi dengan book value-nya. Nah, yang paling saya suka untuk mengevaluasi apakah suatu saham itu murah atau mahal itu melalui market cap dan juga equity-nya. Nah, kalau secara definisi, equity itu intinya adalah aset suatu perusahaan saat semua utang dan juga liabilitasnya itu sudah dipotong. Jadi benar-benar kita bisa bilang bahwa equity ini adalah harga suatu saham atau suatu perusahaan yang sebenarnya. Biasanya sih ya equity itu adalah aset dikurangi liabilitas, tapi ada hitungannya lebih lah. Nah, di sini kita lihat bahwa ekuitasnya si M-Core ini 6,02T. Nah, tetapi market cap-nya M-Core pada harga saat ini itu baru 6,48T. Berarti kita lihat bahwa market cap-nya si M-Core dibanding sama equity-nya ini sebenarnya nggak jauh beda ya. Nah, coba kalian bandingkan ya dengan bank-bank lain, contoh BRI atau BCA, itu market cap-nya biasanya jauh di atas equity-nya. Nah, kalau kita lihat nih secara evaluasi, apakah M-Core murah atau enggak, kita bisa lihat bahwa sebenarnya equity-nya ini nggak jauh beda sama market cap. Berarti secara value M-Core ini di harga saat ini tuh ya bisa dibilang lumayan murah lah atau harganya cukup wajar gitu. Nah, jadi apakah potensinya dia masih bisa naik? Ya kalau menurut saya sih bisa-bisa aja ya, terutama kalau saham bank ini M-Core ini tiba-tiba ada proyek apa atau dalam 2021 tiba-tiba dia mengalami kenaikan dalam penjualan dan net profitnya, ya itu kan bisa-bisa aja ya. Oke, terus kita lihat nih secara price earning ratio-nya. Seperti saya bahas sebelumnya kan tadi earning ratio-nya sangat tinggi ya. Jadi kita lihat secara annual ini 122 kali ya, cukup tinggi lah ya. Nah, tetapi secara book value kita lihat ini baru 1,08. Jadi sebenarnya sih kalau secara fundamental M-Core ini ya cukup harganya cukup wajar lah ya gitu. Nah, kita secara profitabilitasnya ini juga ya kita lihat ya emang dari sebelumnya ya dia kurang bagus lah, dan debt equity ratio-nya tinggi nih emang bank tuh rata-rata debt equity ratio-nya tinggi karena uang nasabah dianggap sebagai utang.
Oke, kita udah mengenal nih ya dari fundamentalnya. Jadi menurut saya, secara kesimpulan, fundamentalnya nih sebenarnya harganya masih oke nih. Nggak terlalu digoreng banget, maksudnya harganya belum terlalu tinggi-tinggi banget. Dan harganya sih ya sebenarnya juga nggak terlalu turun-turun banget sih, nggak terlalu murah-murah banget, tapi harganya menurut saya cukup wajar. Nah, terus kita sekarang bahas secara teknikalnya ya. Nah, sebenarnya ini waktu di tanggal 4 Maretnya ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa M-Core ini akan mengalami reversal atau mengalami penurunan dari uptrendnya dia. Tandanya dari mana? Nah, sebenarnya dari sebuah candle ini nih. Ya. Nah, ini candlenya di mana badannya ini sangat kecil dan berada di bagian bawah dari total shadow-nya, dengan shadow bawahnya ini cukup dikit ya, atau biasanya kalau suatu pattern ini biasanya nggak ada, dan shadow atasnya ini sangat tinggi. Nah, terus habis candle ini, terus dilanjutin dengan candle merah di mana penutupan harganya itu di bawah dari penutupan harga di candle sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat ini namanya shooting star candle. Nah, shooting star candle ini adalah sebuah candle reversal dari fase uptrendnya, di mana dia akan menunjukkan tanda-tanda dia sudah berhenti uptrendnya dan akan mengarah ke downtrend jika terkonfirmasi dengan red candle ini. Nah, kita lihat ya bahwa shooting star candle ini dengan volumenya cukup besar, ini dilanjutkan dengan candle merah yang dimana harganya di bawah level penutupan di shooting star candle ini. Nah, jadi kita bisa sebenarnya kalian bisa konfirmasi nih bahwa pada tanggal 4 Maret ini nih M-Core ini akan mengalami pelemahan atau mengalami koreksi dulu, soalnya fase uptrendnya akan berhenti gitu. Nah, kita juga bisa lihat ya di MACD-nya nih emang ada penurunan, MACD-nya pun juga emang ini sudah overbought nih, sudah tinggi. Jadi kalian sebenarnya kalau kalian take profit di level saat udah overbought nih ya sudah sesuai seharusnya, dan ini kita lihat ya MACD-nya sudah mulai melemah. Jadi emang sudah ada tanda-tanda nih waktu 4 Maret nih M-Core akan mengalami penurunan. Sehingga pada perdagangan di tanggal 5-nya kan M-Core mengalami ARB ya. Nah, tetapi menurut saya ini pun juga turun bukan karena M-Core yang bermasalah atau apa ya, tetapi kalau kita lihat IHSG belakangan ini kan emang mengalami penekanan ya. Jadi ya menurut saya ini koreksinya pun juga ya lumayan wajar lah. Nah, tetapi kalau secara kesimpulan nih apakah masih bisa naik? Ya kalau menurut saya berdasarkan evaluasi fundamentalnya ya, itu menurut saya sih masih bisa naik, terutama dengan potensinya M-Core ini. Kalau dengar berita nih ada mau kerja sama Sinarmas ya. Nah, jadi menurut saya sih emang ada potensi dia naik, tapi untuk jangka pendek atau menengahnya kemungkinan M-Core ini akan mengalami koreksi dulu atau bahkan konsolidasi dulu sebelum dia akan melanjutkan fase uptrendnya. Oke, untuk sampai di sini saja menurut saya. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat untuk kalian saat saya mengenai teknikal, fundamental, dan juga saham-saham lainnya, boleh kalian subscribe ke channel ini dan juga ketik tombol belnya supaya kalian ternotifikasi dan juga terupdate dengan upload-upload yang saya akan lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Sekian dari saya, terima kasih.